Halo adik-adik, sahabat belajar. Salam kenal, aku Kak Nia dalam channel Ayo Sinare. Tetap semangat ya. Kali ini Kak Nia akan membahas tentang proses bisnis bidang akuntansi dan proses bisnis akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelum Kak Nia membahas tentang apa itu proses bisnis, Kak Nia akan membahas tentang pengertian bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk menghasilkan suatu nilai tambah dengan memproduksi baik itu barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis terdiri dari 3 bagian. Kalau Kak Nia menyingkatnya atau merangkumnya. Yang pertama ada di sini Kak Nia cantumkan ada input. Yang kedua ada proses. Yang ketiga ada output. Kak Nia kasih contoh ya. Ini merupakan suatu ballpoint. Ballpoint ini terdiri dari beberapa bagian. Input yang Kak Nia maksud atau proses pertama dari bisnis yaitu input yaitu bahan bakunya. Ya ini yang Kak Nia maksud adalah bahan baku. Jadi ada tempatnya ballpoint atau bajunya ballpoint, di dalamnya ada bajunya tinta, ada tinta dan ada jarumnya untuk mengeluarkan tinta. Itu adalah bahan baku. Sedangkan kita masuk ke proses. Apa itu prosesnya? Ya ini prosesnya pemasangan ini. Pemasangan yang dinamakan menyatukan menjadi satu ballpoint. Nah, hasilnya apa? Ballpoint ini adalah hasilnya. Atau yang bisa dinamakan dengan output. Nah, inilah yang dimaksud dengan proses bisnis atau membuat dari bahan baku menjadi suatu nilai tambah yang dinamakan pensil ini dari harga bahan baku yang misalkan 0,8 sen menjadi nilai jual 1,2 sen dengan keuntungan 0,4 sen. Nah, itulah yang dimaksud dengan keuntungan dari bahan baku pembuatan hingga saat dijualnya ballpoint ini. Apa peran akuntansi pada suatu bisnis? Ya ini, untuk mencatat pada saat pembuatan bahan baku ini sebelum terjadi atau saat inputnya, terus diprosesnya dan outputnya, agar suatu bisnis itu bisa diketahui bahwa suatu bisnis itu mengalami keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, sebelum Kak Nia membahas tentang bidang-bidang akuntansi, Kak Nia akan membahas jenis-jenis bisnis. Ada 5 macam jenis bisnis. Yang pertama ada bisnis jasa. Bisnis yang berkaitan dengan jasa atau servis atau pelayanan. Yang kedua ada jenis bisnis dagang. Kalau dimanapun ya teman-teman berada, pasti ada yang namanya warung kelontong, yaitu salah satu yang dinamakan bisnis dagang. Jadi dia hanya tentang jual beli gitu. Hanya membeli barang jadi dan menjualnya dengan barang yang tidak berubah wujudnya. Yang ketiga yaitu ada bisnis manufaktur, seperti yang Kak Nia contohkan tentang ballpoint ini adalah salah satu bisnis manufaktur. Jadi mengolah bahan baku dari prosesnya menjadi bahan jadi, itu merupakan bisnis manufaktur. Yang ketiga ada bisnis agraris yang berkaitan dengan pertanian, ada perkebunan, ada perikanan, pokoknya yang bersumber dari pembibitan hingga panen, itu merupakan bisnis agraris. Terus ada juga bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif ini yaitu bisnis yang mengambil cadangan dari alam. Kita tidak perlu pembibitan, tidak perlu membuat, tapi kita tinggal mengambil. Contohnya ada pertambangan. Selanjutnya, Kak Nia akan membahas tentang bentuk kepemilikan bisnis. Ada beberapa macam bentuk kepemilikan bisnis, dibagi 5 juga. Adik-adik, yang pertama ada bentuk kepemilikan bisnis perseorangan. Jadi kalau perseorangan ya berarti kepemilikan bisnis tersebut hanya dimiliki oleh satu orang gitu. Selanjutnya ada bisnis persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini biasa disebut dengan CV.
Kalau CV ini itu adalah sekutuan atau antara 2 orang atau lebih. Jadi, satu orangnya bersifat aktif, satu orangnya bersifat pasif. Yang dimaksud dengan aktif dan pasif, jadi ada beberapa orang yang menanamkan sahamnya atau kepemilikannya, dia bersifat aktif mengelola bisnis. Ada juga sebagian yang dia bersifat pasif hanya menanamkan modal saja. Selanjutnya ada persekutuan firma. Kalau di persekutuan firma ini sama dengan CV, jadi dikelola atau dibiayai atau kepemilikannya 2 orang atau lebih, namun sama-sama aktif. Jadi untuk 2 orang atau lebih semuanya berkumpul jadi satu dan sama-sama aktif untuk mengelola suatu bisnis tersebut. Gitu. Yang keempat ada perseroan terbatas. Modalnya bisa berbentuk saham-saham dan itu bisa diperjualbelikan tergantung dari perusahaannya. Kalau misalkan sudah terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia, dia sudah termasuk ke dalam perusahaan yang go public atau yang bisa menjualkan saham-sahamnya untuk menerima modal dan melakukan pemekaran perusahaan atau perkembangan untuk menjadi lebih besar perusahaan tersebut. Yang kelima ada kepemilikan koperasi. Kalau koperasi ini diatur oleh Undang-Undang Dasar tentang Koperasi, di mana kepemilikannya seorang perseorangan atau suatu badan hukum. Seperti itu. Nah, selanjutnya Kak Nia akan membahas tentang bidang-bidang akuntansi. Apa saja bidang-bidang akuntansi? Bidang-bidang akuntansi ini biasanya akan dipelajari pada jenjang S1 atau sarjana strata 1. Jadi kalau kalian mengambil jurusan akuntansi pada strata 1 atau setelah SMK atau setelah SMA sekolah menengah ya, sudah jenjangannya sudah lulus, kalian bisa mengambil akuntansi dan kalian pasti mempelajari tentang beberapa bidang-bidang ini. Yang pertama ada bidang keuangan. Akuntansi juga mempelajari tentang bidang manajemen, jadi akuntansi manajemen. Juga ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi biaya yang biasanya menghitung seperti ini. Ini dihitung dengan cara mempelajari akuntansi biaya, nanti ada. Jadi berapa kos yang harus dikeluarkan itu. Terus ada akuntansi manajemen, tentang kemanajemenan suatu organisasi. Terus ada juga akuntansi pemerintahan atau governance. Terus ada juga sistem informasi akuntansi, itu berkaitan tentang kayak prosesnya akuntansi di suatu perusahaan itu seperti apa gitu. Oke, bidang-bidang akuntansi sudah paham ya. Selanjutnya kita membahas tentang proses bisnis akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelum membahas tentang proses bisnis akuntansi pada perusahaan jasa, Kak Nia akan membahas tentang apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa yaitu suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, pelayanan, maupun servis. Contoh dari perusahaan jasa ada banyak ya adik-adik. Salah satunya ada jasa transportasi, ada jasa keuangan, ada jasa kesehatan, ada jasa hukum, dan lain-lain. Nah, kali ini Kak Nia akan membahas salah satu contoh perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang kesehatan, yaitu rumah sakit. Nah, langsung saja kita aplikasikan pada proses bisnis akuntansi pada perusahaan jasanya. Kalau proses akuntansi berarti ada input, proses, dan output. Nah, inputnya pada perusahaan jasa pada bidang kesehatan yaitu yang pertama inputnya orang sakit. Rumah sakit itu kan tujuannya untuk menyembuhkan. Menyembuhkan siapa? Orang yang sakit. Jadi inputnya adalah orang yang sakit. Jadi prosesnya apa? Prosesnya rumah sakit berusaha untuk menangani pasien tersebut mencapai kesembuhan. Nah, outputnya bahwa pasien tersebut sudah sembuh begitu. Itu merupakan proses bisnis pada perusahaan jasa. Ya, karakteristik dari perusahaan jasa yaitu perusahaan jasa itu tidak berwujud, jadi tidak ada wujudnya bahwa pelayanan yang diberikan seorang dokter atau rumah sakit kepada pasiennya itu tidak berwujud. Jadi ya sekedar seorang dokter berusaha untuk mengobati si pasien.
Nah, dengan apa? Dengan cara obat-obatan. Tapi setelah obat-obatan itu masuk dan berusaha untuk menyembuhkan si pasien dengan kadar resepnya gitu, itu kan sudah tidak berwujud lagi. Selanjutnya, kualitas yang diberikan itu antar dokter satu dengan dokter yang lain itu tidak sama dan tidak bertahan lama. Jadi rasanya itu tidak bertahan lama kan. Setelah diobatin, ya kita masih teringat gitu kejadian tersebut, cuma kita tidak berasa lagi, seperti itu. Selanjutnya, Kak ini akan membahas tentang proses bisnis dalam akuntansinya. Tempatkan adik-adik sebagai seorang akuntan. Maka proses bisnis pertama kali yang dilakukan dalam akuntansinya yaitu menerima uang dari jasa yang telah diberikan. Misalkan si A sudah dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Nah, sebagai seorang akuntan kan sudah selesai nih perawatannya, kita mendapatkan biaya atas pengobatan si A. Jadi si A membayar pada rumah sakit, nah yang menerima adalah seorang kasir. Itu adalah transaksi pertama seorang akuntan atau akuntansi. Selanjutnya yaitu yang kedua, kita membuat bukti transaksinya. Berupa apa? Dokumentasinya. Ya bisa dari kwitansi atau struk pembayaran. Dan pastinya ada double stroke ya, biar untuk selanjutnya pihak akuntan rumah sakit, pihak yang memegang akuntansi melakukan pencatatan setelah dilakukan pendokumentasian atau kwitansi sudah keluar, dilakukan pencatatan yaitu jurnal. Setelah di jurnal, akuntan melakukan tahap selanjutnya yaitu pengolahan transaksi. Ada buku besar, ada jurnal penutup, ada buku besar pembantu, dan neraca saldo, dan lain-lain. Selanjutnya, pada saat semua itu sudah diproses, terakhir kita bisa membuat laporan keuangan. Nah, inilah puncak terakhir dari seorang akuntan, bahwa seorang akuntan harus menyajikan laporan keuangan. Nah, inilah urutan proses bisnis perusahaan jasa di bidang akuntansinya. Adik-adik, sampai sini ya pertemuan kita pada part 1 bab 1 ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.